Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tentang potasium dan sodium. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Alfiranda. Saya Reva Fistrianeta. Saya Dinda Dwi Fitria. Saya Visa Fira Fredela. Saya Maya Karin. Baik, di sini ada pengertian. Kalium bisa disebut dengan potasium dan natrium bisa disebut dengan sodium adalah dua mineral esensial yang berperan penting dalam fungsi tubuh manusia, khususnya dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung kerja sistem saraf serta otot. Natrium adalah mineral lain yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta membantu transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Natrium umumnya ditemukan dalam bentuk garam dapur, yaitu natrium klorida, dan sering ditambahkan ke berbagai makanan. Kekurangan natrium, hiponatremia, atau kelebihan natrium itu hipernatremia, bisa berdampak pada tekanan darah serta keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian potasium. Potasium atau kalium adalah mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, tekanan darah, serta fungsi jantung dan otot. Kalium juga membantu mengatur kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Sumber kalium yang baik meliputi pisang, kentang, bayam, jeruk, dan tomat. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai hipokalemia yang bisa mengakibatkan kelemahan otot, kram, hingga gangguan irama jantung. Selanjutnya itu sumber sodium. Sumber utama sodium yang paling umum adalah garam meja atau natrium klorida yang sering ditambahkan ke dalam masakan atau makanan untuk meningkatkan cita rasa. Selain itu, makanan olahan menjadi sumber utama sodium. Dalam proses pengolahan, garam ditambahkan sebagai pengawet dan untuk memperpanjang masa simpan. Ada beberapa contoh makanan olahan yang mengandung sodium tinggi. Makanan olahannya itu seperti makanan kaleng, daging olahan, dan keju. Sedangkan sumber alaminya itu seperti makanan laut, sayuran, dan bumbu, dan saus. Selanjutnya ada sumber potasium. Sumber utama potasium berasal dari berbagai jenis buah dan sayuran, terutama pisang, yang dikenal memiliki kadar potasium tinggi dan sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Beberapa sumber lainnya seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Konsumsi potasium yang cukup penting untuk menetralkan efek natrium berlebih dan menurunkan risiko hipertensi, sehingga diet tinggi potasium dianjurkan bagi penderita hipertensi atau mereka yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal. Lalu untuk metabolisme sodium tidak menghasilkan energi langsung, tetapi mendukung metabolisme energi dengan menjaga keseimbangan cairan. Fungsi otot penyerapan sodium yang utamanya terjadi di usus kecil, di mana sekitar 98% sodium yang dikonsumsi dapat diserap oleh tubuh melalui mekanisme transport aktif dan difusi. Setelah diserap, sodium ditransportasikan dalam aliran darah dengan kadar normal antara 135 sampai 145 milikuivalen per liter, di mana prosesnya diatur oleh hormon aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ginjal untuk mengatur keseimbangan sodium dalam tubuh bekerja sama dengan hormon ADH atau antidiuretik yang membantu reabsorpsi air dan aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi sodium di ginjal. Ketika tubuh memiliki kelebihan sodium, proses ekskresi akan terjadi terutama melalui urin, dengan sebagian kecil dikeluarkan melalui keringat. Ginjal memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah sodium yang diekskresikan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baik, selanjutnya itu potasium tidak menghasilkan energi secara langsung, tetapi penting dalam metabolisme tubuh dengan menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Setelah diserap di usus, potasium bekerja dengan sodium melalui pompa natrium ke kalium di membran sel, membantu regulasi ion yang mendukung kontraksi otot dan impuls saraf, serta mendukung metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi ATP dalam sel. Selanjutnya, ada enzim yang terlibat dalam potasium dan sodium. Zat gizi yang terlibat dalam potasium dan sodium adalah elektrolit yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Potasium atau kalium dan sodium adalah elektrolit yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf dan otot, serta hidrasi dan volume darah. Di sini, potasium juga membantu sel jantung dan otot bekerja dengan baik. Selain itu, potasium juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu fungsi jantung, serta mendukung fungsi ginjal dalam mengatur tekanan darah.
Selanjutnya ada sodium. Sodium membantu mengendalikan jumlah cairan dalam tubuh. Sodium juga membantu saraf dan otot bekerja dengan baik. Tubuh mendapatkan elektrolit dari makanan dan minuman. Untuk dewasa yang sehat, asupan kalium yang dibutuhkan per hari adalah 3.500 sampai 4.700 mg. Baik, selanjutnya ada kebutuhan sodium per hari. Di sini ada laki-laki untuk anak-anak 1.300 mg, remaja 1.700 mg, dewasa 1.500 mg, dan lanjut usia 1.100 mg. Dan untuk perempuan, untuk anak-anak 1.400 mg, remaja 1.600 mg, dewasa 1.500 mg, dan lanjut usia 1.200 mg. Dan untuk kebutuhan potasium per hari laki-laki untuk anak-anak 3.900 mg, remaja 5.300 mg, dewasa dan lanjut usia 4.700 mg. Dan untuk perempuan anak-anak 4.400 mg, remaja 5.000 mg, dewasa dan lanjut usia 4.700 mg. Baik, segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.